sahabatnya tuh, sahabat Sajaratil Asli Nurani tenah dari Syed Ahmad Al. Nah timur sana tuh aku coba kan, alhamdulillah kan melarang 4 biji nih. Nah ini cari amalan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi carinya selawat aja. Karena di situ Tuhan kena melimpahkan anugerahnya lawan kita. Disimian dalam kehendak dan kudrat Tuhan. Ini kalau menurut tauhid kita kan baca kitab tauhidnya lah. Satu, mereka yang bertauhid percaya dan meyakini mereka bahwa waktu dan masa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya dan yang mengaturnya. Allah yang mengetahui dalam ilmu Allah, dan semuanya dari masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang dalam ilmu Allah, karena yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya ketakutan jangan terdinding kesunyian dalam ketentuan dari Tuhan, dalam ilmu Tuhan. Dua, marka arbillah, nino arbillah. Nah, 1 kali nafas yang Tuhan masuk nah, lebih baik daripada pahala 1000 abid lah. Apa kata mereka? Na'aribillah, memandang hanya kepada Allah, atau musyahadatullah lah, Allah yang memperbuat, dan dari sifat-sifat kesempurnaannya, dari jalal dan jamalullah terjadi ini Allah, Tuhan yang hidup selamanya, kekal abadi, mudabbirul umur, Allah yang mengatur segala perkara ini, bahwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa menjadikan, menghidupkan, mengatur segala perkara. Turun aribillah lah. Soal menurut Islam, adakah beberapa hari, ada beberapa hari-hari, dan ada beberapa bulan dan tahun? Tolong jelaskan ini. Jawab, qala Isa alaihi salatu wassalam, ad-dunya salah satu ayamin yawma amsi qad mada. Dunia ini ada 3 hari lah. Satu hari pertama, hari kemarin, hari yang sudah berlalu, hari yang tidak kembali lagi, dari kemarin lah. Wa yawma qad la tadri atudriku amla. Hari kedua, hari besok, engkau belum tahu apakah engkau menjumpainya atau tidak. Wa yawma anta fihi baghtanin. Jadi ya Nabi Isa, ketiga hari sekarang di mana engkau berada, maka gunakanlah kepada yang bermanfaat terhadap dirimu dan keluargamu dan kepada orang lain. Jadi ayat menjelaskan nah ada 3 tadilah masalah atau waktu. Jadi yang pertama Allah berfirman, di ayat pertama, wal tanjur nafsun ma qaddamat lihat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Arti ini ayat lah, wal tanjur, hendaklah memandang nafsun oleh diri, hendaklah memandang diri
apalagi kita pandang maqaddamat, barang yang telah lalu. Ini kalau ayat. Untuk apa kita disuruh memandang masa lalu dalam untuk menjadi itibar, kalau bahasa agama. Banyak yang merugikan kah atau yang menguntungkan, itu yang disuruh kita pandang masa lalu. Tapi kalau menurut ini lain, hendaklah memandang diri maqaddamat imanina. Menurut arwah Guru Salim Ma'ruf atau Hamideh Batapura, nah ini lil mausul, nah lil mausul aja. Tafsirnya lah, wal tanjur nafsun maqaddamat, hendaklah memandang diri kita ada nih, yang kita pandang diri yang kedua. Kenapa mahnya ini malil mausul, maksudnya yang bergerak dan yang kada bergerak, jamit atau dari jamit nyaranya, akalun yang berakal lebih gerakin dan yang kada berakal. Jangan dipilah-pilah, pokok pandang ke semuanya itu. Nah, pandang kita pandang yusabbihu, imannya nih, nah kalau bertasbih selalu mengingat. Jadi jangan guru jana udah ini bisa memandang pohon pisang. Kalau orang sudah sampai ke tingkat arbillah, mendengar bahwa pisang itu bertasbih di sini, itu yusabbihu atau mengingat. Tapi bangsa memandang lafaz juga kata situ sini. Ini orang yang sampai ke tingkat aribillah. Jadi berkesan. Pisang juga masih dipandang berapa semuanya soalnya bertasbih. Jadi ayat ini karena kalau disahkan bagi orang yang dibukakan hijab, amal kita kada percaya apa itu. Ini orang yang dibukakan hijab karena ayat. Nanya nih del mausul, benda yang bergerak, benda yang kada bergerak loh, yang kada bakal semuanya bertasbih. Bagi orang yang terbuka hijab, bagi orang ahli billah itu nah. Kita kayak apa? Diulah-ulah pohon yang kita pandang ini berzikir dia bertasbih diulah-ulah. Ada kasap. Ya kasap lah kan enak. Beli hatinya itu bertasbih itu. Bayuk itu. Kita kan disuruh berusaha ikhtiar. Sesuai dengan ayat ini nah. Untuk apa? Dibuat ya. Supaya esok hari kita minimalkan mati dalam iman atau mati dalam keadaan husnul. Ini ayat hendaklah memandang diri ada diri yang tadi diri itu kayak apa. Untuk kemudian kedua maksud ayat ini, sesuatu ini sebelum kita ini macam-macam. Terus mengatakan mak di akhir dari akhir jamit atau dari jamit semua bertasbih. Dulu pada kita hilang dan menjadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disuruh pandang semua bertasbih, atau kita pandang seakan-akan mengingat, seakan-akan bertasbih, dibuat supaya esok hari kita, karena iman kita kada terlindung, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mau ulah-ulah nih paham ahli sunnah wal jamaah berikhtiar. Wayam bagi ikhtiar sewajarnya lah bagi kita berusaha. Pertama pandangan orang yang terlindung itu nah.
lain nak guru jalan mau dipandang sini dasar kan sih. Jadi sini coba pulang sini coba. Nah hari kan orang guring tak lampu. Jangan dibati-bati dibanjar kan mana bakal lampu guring nyamuk banyak banget obat nyamuk tapi ada orang menjual. Jadi tulis kelambu ini nah Allah Allah ya. Kelambu itu sudah. Supaya pandangan beliau inilah luar biasa. Bangun guring punta kelambu ya lantai ini betul salah kata kamu jalan lagi kalau. Jadi sudah pandangan orang kayak itu. Jadi kalau beliau kasap tuh wajar-wajar aja. Kasap namanya. Tahu penyakitnya ada. Ya kan? Kasap lah. Nyaman mau berarti. Paling syukur gara-gara ini 10 tahun meninggal. Karena orang dibuka pandangannya dengan berusaha memandang sesuatu sebelum termasuk satu ini. Nah termasuk ayat tanjurna perdamat juga. Kemudian wattaqullah sampai waktu kita beribadah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan memberikan kabar dengan apa yang amal-amal kelihatan yang kita pandang ini nah. Memberikan kabar lalu kita jangan melihat surga misalnya lah. Itu kabarnya dong. Dan lain-lainnya. Jadi ini ayat nang sesudahnya memandang sebelumnya itu nah. Ayat kedua. Ayat kedua. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Di ayat kedua demi masa di sini sekarang. Innal insana jadi jarah Allah sesungguhnya manusia lafi khusrin dalam kerugian. Ini kalau Al-Quran illa nah terkecuali alladzina amanu mereka yang terkecuali mereka yang beriman. Memang kadang mendapat kerugian. Iman ini terbagi kepada 3 lah. 1 ini ilmiahnya lah, ini cara ilmiah lah. Ini ilmiah ini penting untuk penyelamatan bagi kita ya Allah. Nah jadi iman terbagi kepada 3. Pertama iman awam, iman kebanyakan orang. Ini percaya bahwa Tuhan ada. Dengar melihat ini orang jalan sifat 20. Nah sifatnya wajib dan yang sahih serta harus. Ini iman orang awak, iman kebanyakan orang dapatnya guncangan. Lo kadingat agilan Tuhan dapatnya guncangan, lo kadingat agilan Tuhan. Hanya kepercayaan puasa berkehendak itu iman orang awam tuh. Nah kita dianjurkan meningkatkan iman kepada iman khawas. Awas itu kalau bahasa kita tapi awas ini jangan diatakan melihat, jangan awas ini khusus. Jadi meningkat keimanannya itu lah. Nah kali apa yang dimaksud iman orang hawas? Itulah maksud ayat.
Wabi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kamu tidak melihatnya? Ada juga yang artikan kamu tidak mendengar. Mana tafsirnya? Dalam Al-Quran asmi wa absir. Ini tafsirnya wabi anfusikum apalah tubsirun. Apakah pada diri kamu kadang melihatnya? Tafsir yang kedua asmi wa absir, dengarkanlah dan lihatlah. Itu yang dikatakan ini amantu ini ada di surah Yasin. Inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku beriman. Tapi jar almarhum Guru Janang jangan aku beriman terus. Tasma'un, dengarkan. Apa sih yang kita dengarkan? Ini pada diri kita nih. Kalimah Allah. Dari situ kita dianjurkan untuk mengingat Allah. Fadzkurillah dzikran katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah, sesungguhnya mengingat Allah membawa kamu kepada keberuntungan. Kapan waktunya? Menurut dalam surat Al-Kahfi, bil ghadati wal asyi subuh. Itu kasih berapa menit lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya terasa kenikmatan, kelezatan mengingat Allah. Kami rasanya senang hati, tenang pikiran, tenang lah. Itu yang pertama, supaya terasa kelezatan, kesejukan mengingat Allah. Apalagi kalau sampai lagi akal basariah, hilangnya akal basariah. Kalau akal basariah, akal kemanusiaan. Kalau terpikir lagi lawan gawian, dari ingat lagi dari sangkengnya tenang, hingga hilang akal basariahnya. Sehingga pendengarannya ada lain. Nah, itu pertama. Sehingga pendengarannya ada lain. Penglihatannya pun penglihatan batin. Seakan-akan melihat Allah. Itu yang dikatakan al-ihsan. Anta budallah dan qatar. Nah, dikatakan ihsan. Ihsan itu adalah sebaik dari segala yang baik. Bahwa engkau beribadah seakan melihatnya, melihat Tuhan, lihat Allah dan melihat Tuhan. Sehingga pandangan kita adanya Allah, kayakkan kita adanya Allah. Pandangan ada, kan itu. Nah, ini iman khawasullah. Caranya jangan zikir rukuk aja. Caranya jangan zikir rukuk. Zikir rukuk dari peninggalan Syekh Abdul Qadir Jilani, diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali panggil Nabi, apa kata Nabi? Ya Ali ta'al, hai Ali kemarilah, mendekat. Sayyidina Ali panggil Nabi nih, idza taqarraban nas bi anwa'il birri, hai Ali, apabila engkau lihat manusia menghampirkan diri bi anwa'il bir, dengan bermacam-macam ibadah. Kalau dalam ilmu tasawuf dengan martabat wahidiyah. Nah, martabat wahidiyah nak lepas terperincikan itu ini. Batakarab bi antak, batakarab antabi. Ini hadis Nabi.
Fakatara anta bi aklik, hampirlah diri Ali dengan menggunakan akal. Bingung Sayyidina Ali lah, kayak apa cara menggunakan akal supaya dekat di dalam Tuhan. Lalu di garis bawahi oleh Nabi, apa aja Nabi, wamit ainaka, faal sikisana, jadi jangan Nabi, qomit ainaika, pejamkanlah dua matamu, wa al-sikisana, tutup mulutmu, ini ngaruhnya jikurukop. Fakul, katakanlah ya Ali, Allah Allah bi qalbika, dilakukan oleh Ali. Rupanya ngaran Nabi menyuruh Ali juga menghindari segala urusan dunia sampai hilang akal basariahnya nih. Akal kemanusiaan hilang, dia saking asiknya tadi. Itu nanti katakan laisa lil asikina, gimana? Laisa lil asyikina dunubun wa ismuhu fi fuadi, makna ketinggalan hanya di fuadi lah. Ini kalau orang bisa belajar nahu karena ketinggalan belajar salah ya. Amun kada belajar nahunya kada tahu di bungli ya kayak juga ya kalau. Makanya di Banjar kok tujuh kada datang guru apalah guru supaya kita istiqamah dan membicarakan tenang. Orang kadang menyalahkan, Nabi setelah laisa lil asyikin, tubuhnya ketinggalan pulang, ya Allah, tubuhnya di sini anaknya, tidak tertinggal, tidak kekal, maksudnya tubuhnya bakal tidak tertinggal bagi orang asyik. Ini asyik ini penting, itu syair. Khabiri, 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 asik ah. Ini bunyinya kayaknya asik ah. Ini anak-anak ini kada belajar tahu menyair aja lah. Ini asik ah. Orang kan tahu maksud asik ah kayak apa? Asik tidak tertinggal. Bagi orang asik, dulu pun dosanya ketinggal, dihapus, dimusnahkan oleh Tuhan dari dosa besar sampai dosa yang sehalus-halusnya. Ini bagi orang asik tadi, bagi orang yang di hati Allah lah, asik bang, kada ingatan lagi yang lain. Jadi kalau dalam asik lah, ini alif ini kan Allahul lagi nih. Allahul, Tuhan yang ciptakan. Itu maksud haknya ini artinya hawiyatul alam. Apa tahu hawiyat sebenar-benar alam? Kalau sebenar-benar alam Nur Muhammad beliau. Nah maksud ini Allah alif punya Nur Muhammad. Nur Muhammad sebenar-benar didikan. Silahkan berzikir. Pakai jukur yang diajarkan oleh Nabi kita kabar di sini Ali, diambillah oleh Syekh Abdul Qadir Jani, dijadikan amalan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jani memberi nama dengan zikir rukuk, pejaban mata, tutup mulut, di hati Allah Allah. Boleh aja kan nama-nama Tuhan yang lain. Misalnya ya rajak tapi wujud besar, tapi di mutung dalam boleh ya rajak karena rajak itu nama Tuhan juga ya. Boleh aja jar. Alillahil asmaul, semua nama Tuhan baik.
Fad'u biha, silahkan berdoa dengan nama-nama Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau saya rajak-rajak nggak ada duit. Ada aja tuh matahari yang sudah ada Allah terus untuk akhirat aja tuh, untuk keimanan, makrifat sempurna. Dunia luput ya kan. Ya patah boleh bagi orang menuntut ilmu kan. Jadi semua nama Tuhan itu baik, tinggal kita lagi pakai nama sesuai dengan kebutuhan kita, itu jangan salahkan. Kalau kan orang makan salah jangan kayak itu sesuai dengan keperluan. Jadi di sini dikatakan tidak tertinggal karena asik dosa-dosanya, wa ismuhu, dan namanya, nama Allah, nama Tuhan. Pipu adi puat di hati puat ngarannya. Maktubu tertulis, nah itu yang kita dengarkan, itu yang kita lihat. Caranya singkat aja, digerokok. Waktunya pagi, lawan habis maghrib, cara haji habis syarah. Yang penting istiqamahnya. Jadi ujian Nabi dalam hadis ahbul akmal ilallah adwamha wa in qalla aja. Yang paling dicintai Allah amalan, walaupun sedikit tapi adwamha itu dekat terus menerus. Ini Tuhan karena menurunkan hidayahnya. Amun sudah diturunkan hidayah, tasbih kita pakai ini buang aja. Terus malam tasbih aku pasti juta ikan. Orang dari sana, dari mana? Tadi mana? Tasbih aku udah bagus tapi ngandak saja itu kali ya Allah, alhamdulillah aja kan. Tasbih dapat dari 5.000 tukar, cuma kau pakai. Takut segitu. Macam-macam aja. Nah, ngambil berkah tasbih tadi aja. Nah, ini ngarannya iman khawas. Tapi ampusikun ayat ini aman tuh. Pas mau ini dengarkan maramnya juru jangan sudah terdengar, nah tinggal ungguti aja kalau ungguti aja, nah ungguti lah nyatakan marami mana gitu. Ini biar ada duit ya, so duit apalagi duit. Ungguti aja, istilah bahasa beliau tuh ungguti. Nah, ia akan nah lah itu cara supaya meningkat imannya kepada iman awas. Nah, nangkat juga iman awasul. Apa dalilnya? Wahwa ma'akum. Dalilnya wahwanya. Dalilnya bahwa dan dia Allah akum bersama kamu, nama kuntum, di mana kamu ini bersamanya, mana berada. Ini iman hawasul hawas jalan. Hasilnya nina jana musahada wujudillah. Nah, pandangannya hanya Allah aja. Itu maksud la mawjuda bihakin. Nah, ini iman ini kepada dua pulang. Iman menurut ma'rifat, iman menurut hakikat, lagi lain lagi. Nah, sabar dulu. Ini kakenan. Nah, tadilah kita membicarakan iman pada ma'rifat. Nah, derajat ini bolehnya derajat aribillah. Nah, kedua iman hakikat. Kedua iman hakikat lah. Iman hakikat orang jalan hakikat. Untuk apa? Supaya
imannya dikatakan imanul kamil, iman yang sempurna. Jadi kayak apa yang dimaksud dengan imanul hakikat, iman hakikat nih? Kan iman itu percaya artinya. Iman artinya percaya. Nah baru arti hakikat. Kalau bari waktu dijelaskan, ini hakikat bukan. Hakikat itu sebenar-benar diri. Ngarannya hakikatun nafsi. Nah hakikatun nafsi ini iman hakikat ngarannya iman hakikatun nafsi, iman sebenar-benar diri. Rajin sudah dijelaskan lah. Berarti anak hakikatan nafsi ini jauh diambil pulang. Itu jangan bokah dari ini karena sesuai dengan kaidah lah. Iman hakikat tujuannya untuk supaya iman kita sempurna. Jadi kan hati aja nah pandangan. Nah ini lain lagi yang dikatakan iman hakikat. Wah hakikatun nafsi. Jadi yang dimaksud iman hakikat dinamakan dengan iman nafsi sempurna lah. Caranya dengan mengenal hakikatun nafsi, sebenar-benar diri. Wa hakikatun nafsi dan sebenar-benar diri jismanian kan, jismanian dinasalah jismanian karena rohanian, apakah di jasmani atau rohani. Mengenal sebenar-benar diri apakah di jasmani atau rohani. Pada hakikat multahikatun ada hubungan bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan Nasuki dan dengan diri Nabi Nuh. Ini masalah diri bukan. Tadi masalah kepercayaan, masalah yang kita dengar, masalah yang kita lihat. Kalau iman hakikat, masalah hubungan diri dengan diri Tuhan Maha Suci. Ini kan tujuan supaya diri jasmani kita suci dan hubungan diri dengan diri yang mulia. Supaya juga ada hubungan diri yang mulia. Nah, jadi yang kita masalahkan masalah diri Tuhan Maha Suci lawan diri Nabi mulia. Kan wajib sudah diterangkan. Dimaksud diri Maha Suci ya nurjat. Yang maksud diri Nabi ya Muhammad. Jadi mujma' pada martabat wahdah kalau beli mutasawuf. Mujma' ini bahasa anu simpun bil wahdah ya. Pada martabat wahdah simpunakan apakah ada Nur Muhammad lah. Kan kayak itu nah. Jadi orang di martabat wahdah ini martabat yang kedua ada di martabat 7 itu. Fayaqi bil pana wal isyraq bi Nur Muhammad, cukup hanya pana dan isyraq di Muhammad. Ini jangan berubah-ubah. Jangan berubah-ubah. Karena tujuannya didapil kejiwaan supaya kita terhindar dari kehinaan dunia dan akhirat. Wali syarafi berdarajah untuk mendapatkan kemuliaan dan derajat. Makam dan makam ini yang dilaksanakan oleh sesama Ahmadani pada ketika bahwa jadi kada boleh berubah. Elah saja, jangan itu ini bila diubah itu ini ya kena gawat pak akalan timbul akal itu ini itu karena ada bisa bolehkan itu bisa terjadi itu. Jadi kada boleh istiqamah kita di hakikatin nabi dengan sebenarnya hanya ada hubungan di Tuhan diri. Jadi kita kembangkan itu karena bisa berbahaya tuh. Bahayanya bisa masuk ke lain. Lalu memperbolehkannya segala-galanya. Karena bila keluar dari ini berbahaya kan lawan diri kita.
timbullah itu ini ya Allah, apa itu jadinya? Jadi iman hakikat dinamakan dengan iman yang sempurna. Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri, apakah di jasmani atau rohani, karena sebenar-benar diri kita memang ada hubungan lawan diri Tuhan yang suci. Semoga diri suci ada hubungan di Nabi namanya. Kesimpulannya simpun di Nur Muhammad, simpun di martabat wahdah. Bagi orang di martabat wahdah cukup hanya fana dan isyraq. Nah, fana hanya fana dan isyraq. Fana dan isyraq di Muhammad memang kada kelihatan, tapi kena di akhir hayat aman diri kita ada salah gangguan yang datangnya, karena pada saat itulah haru-haranya luar biasa. Haru-hara yang datangnya luar biasa lah. Ada di Buddha wal habibul laji turja syafa'atuh di kulli haulin. Syafaat Nabi aja, hubungan Nabi ini karena menghindarkan kita dari haru-hara, dari segala haru-hara. Haulin itu musimot ahwatu, haru-hara banyak yang datang yang membawa kita kepada kehinaan di akhir hayat. Ya caranya ya panan istighfar aja, panan istighfar pada hakikat, panan istighfar Muhammad ini martabat wahdah. Ini mau gimana nih, kada mau pasal. Jadi kada perlu orang di martabat wahdah. Musadatul af'al kada perlu, musadatul sifat kada perlu, musadatul asma kada perlu, musadatul zat kada perlu, zikir kada perlu, selawat kada perlu, kada simpun di sini. Supaya jangan supaya jangan tentang tindih itu ini. Nah silakan amalan pulang ngebahas habis itu aman apapun silakan, cuma waktu panel istighfar pun jangan campur aduk, jangan kayak gaduh-gaduh gula abang ada situ tambah ada kangkung ada tempe ada tahu ada kada boleh hanya dua aja, diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi yang mulia. Nah hanya yang ketiga martabat wahidiyah, bawahnya itu berkali cuma pasal atau perinci syahadah segala musyahadah, bacaan macam-macam yang dibaca. Nah ini tapi kesemuanya dari martabat hadiah wahdah lawadah qadim. Cuman telakas naik pangkat nih di martabat wahdah itu, nang telakas pangkat pangkat di sisi Tuhan itu dengan mendapatkan kemuliaan, mendapat derajat dan makam kaidi di dunia apa disebut ya. Langsung ke sini Yesus itu kawa. Tapi kalau di sini boleh, tergantung keyakinan dan perasaannya tuh. Ya kada kelihatan. Sana kan nang kelihatan bintang 3 di sini. Enggak itu Jadi imanul hakikatnya iman mengenai masalah sebenarnya supaya apa? Supaya iman kita sempurna. Artinya iman lawan Tuhan dan Nabi. Kepercayaan kita bahwa dirinya ada hubungan diri Tuhan dan diri Nabi. Namun kita bukan Tuhan, bukan Nabi, jangan mau Tuhan dan mau Nabi. Lain Parabi, ingatlah kisah Parabi lah. Kisah guru ajaran Parabi nangisin. Parabi itu mengamalkan la ta'sira di kulli syai'in minal mungkinat, tidak memberikan bekas sesuatu dari tidak mungkin. Sesuatu dari mungkin kadang beri bekas, ada kan guru yang apa sajadah sini nanti bakar kadang anulah. Nah dari situ tuh pengambilannya ada, kalau ada aku di waktu itu nah bakar gini apa udah panas enggak ada. Ngambil dari sejarah Parabi, ini tulisnya Parabi kayaknya ini Rob Rabi lah tahun
diri Tuhannya ke dinding lagi. Nah, zikirnya nurnya. Parabi kan, zikirnya nur. Ini kan salah tajalli nih, Tuhan bertajalli nih. Itu nih pakainya. Uyuh, baduduk. Berdiri batis tunggal, kudu jangan nangdi semua kan. Karena kan Tuhan satu aja, mohon dua, ada tunggal. Nah, berdiri kayak itu juga. Anak berduduk, berdiri lagi, bingung. Nah, bini bingung apa kalian? Ya, ada memberikan bekas sesuatu. Nah, memberikan bekas kan hanya Tuhan ya. Lawas kelawasan kudu jana. Nah, amalkan itu nak. Tanya jadi sudah. Tolak sama sedikit jadi jana. Amat cukup tadi mereng kan tempat jual merasa mereng. Kaki ini rasa jual mereng kaki ini orang sudah jadi. Parabi. Ini Rab ini kalau adatnya adat rububiyah. Adatur. Dan kalau kita bicara tentang hadrat itu ada 4 ya. Pertama kan hadratul qudsiyah. Adat di Tuhan yang suci. Kalau alamnya ngaranya alamul qudsiyah, alam diri Tuhan yang suci. Atau juga dikatakan adat kunhijat, adat diri Tuhan. Adat diri kunhijat itu adat sebenar-benar diri Tuhan. Itu yang pertama. La yasilu ahadun minal anbiya wal mursalin illa, tidak ada yang sampai masa hidup dari para nabi dan rasul kan hanya nabi kita. Kalau dalam Quran dikatakan sidratil muntaha wahu laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh nabi melihat jadi Tuhan dengan 2 mata kepala, dan pada ketika itu nabi kita di sidratil kalau dalam tasawuf dikatakan dengan martabat ahadiyah. Nabi aja sampai masa hidup Nabi dijadikan dari derajatnya, ada kita semua daripada nurnya itu bedanya. Jadi kata kamu lebih Nabi. Nabi berkata wahyu dari Tuhan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama ngarannya hadratul qudsiyah, tulisannya kan. Ini hadrat dari Tuhan yang suci. Yang sampai hanya Nabi masa hidup. Ada kita kena melalui kematian. Kita ini melalui kematian. Kalau Nabi kan jasmani rohaninya nih. Ini keistimewaan yang Tuhan berikan oleh Nabi. Yang kedua hadatur rububiyah. Nah ini tulisannya kayaknya. Sama hadat diri Tuhan. Ini bagi kita sebagai umatnya. Itu hadat rububiyah dia. Hadat diri Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan kesempatan lawan kita agar diri kita ini ada hubungan di Tuhan. Ya kan? Bukan ada buat Tuhan ada aja. Caranya kayak apa? Dengan mana sebenar-benar diri? Karena sebenar-benar diri kita pada hakikat ada hubungan di Tuhan. Kenapa kita harus darah di Nabi? Karena kita disuruh bersilah Nabi supaya istiqamah dalam hidup. Istiqamah dalam hidup nih kayak orang biasa lah. Ada jajak. Yang jajak itu orang hilang akalnya. Tawan istiqamah itu khairun min karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000. Itu pulang semuanya orang istiqamah. Jadi jangan udah janak orang jajak tuh bangang. Janak tuh lawas, ancak lontarkan bahasanya lah. Jadi masuk surga juga, umpamanya lah. Duduk kestromadi untuk orang ada yang makan, enak duduk kelapahan lah, nyaman lah.
Itu jalan almarhum gurunya, karena akal istiqamahnya kan ada nama surga, di dalam gedung keindahan surga menikmati dan sebagainya. Itu almarhum guru jana. Makanya saya juga kalau menurut Malim Syukur, orang jajak ini orang dipelihara Tuhan, Tuhan. Nah, orang dipelihara Tuhan kan baju bersih, ya, suka berharum, nah itu jar almarhum Syukur. Nah, jadi kedua martabat ada terubiyah, caranya nih jadi bima arifati hakikat nafsi. Caranya sama aja, pada kopong berbeda-beda lah. Jadi Allah itu kan boleh. Jangan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kan apa diri sebenarnya terkadang ada uang diri Tuhan. Ini bagi kita sekarang. Nah, kalau dalam Al-Quran dikatakan upukul a'la, bahwa ini upukul a'la ini puncak yang tertinggi. Ini di atas langit ketujuh. Jadi alam ini ada dua. Pertama upukul a'la, ini di atas langit ketujuh. Karena kan alam ulia, alam yang tinggi. Yang kedua sidratil mun, dari Nur Rahman dijadikan alam semesta. Jadi alam semesta dengan apapun yang ada itu ngarannya alam sufla, alam di bawah. Mbah Nur Rahman hanya ada di bawah. Nah, kita dianjurkan mendudukkan diri di ufukul a'la, di puncak yang pelitik. Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri, karena sebenar-benar juga ada hubungan diri Tuhan. Ada lawan tinggi pada Tuhan, derajatnya kalau ada hubungan. Lawan di Nabi Pak adalah, ya kan ada juga. Kan syaratnya hanya panel istighfar saja. Kalau dalam martabat dikatakan martabat Tuhan, apa tujuan? Tujuannya setelah terpisah antara jasmani rohani kita nih sampai ke ufukul a'la. Sampai nantinya kasih tiratil mun, kalau kada tak illa kala, kamu kada kayak itu Nabi anak angkat tadi takut ngisuti, kamu kada dia tuh menggunakan keyakinan, perasaan yang Tuhan berikan. Ini alatnya ilmu ngarnya. Nah, hanya yang ketiga hadaratul ilahiyah, ini makrifat. Kalau hadar hakikat namanya jalan hakikat. Kalau hadaratul rububiyah ilahiyah ini. Nah, ini ilahiyah dari bahasa Allah, ya kan? Ilahiyah. Ini adanya setelah ada dunia. Dari Muhammad dijadikan alam semesta. Kemudian diciptakanlah penghuni langit para malaikat. Nah, baru diciptakan penghuni bumi manusia. Setelah itu Tuhan berikan tahu namanya kepada manusia. Mulai dari Allah sampai sebelum dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Ya kan? Adanya di alam dunia nih. Diberi nama ma'rifat. Siapa sih memberi nama? Ya para ulama, jangan disalahkan lah. Siapa yang muni kalau diberi nama, mau apa ngarannya? Jadi kalau urutan hakikat dulu, baru lalu dibikinkan kepada kita oleh Tuhan syariat. Setelah itu hanya timbul tarekat menarikat. Caranya tuh pada hakikat. Ada ma'rifat. Nah, itu tuh pada hakikat ada ma'rifat. Kenapa dikatakan pada hakikat ada ma'rifat? Nur ini kan ngaran Tuhan, ma'rifatul asma. Tapi kalau nur diri bagi Tuhan berarti ma'rifatul zat nih. Itu dekatnya pada ma'rifat ada. Muhammad ini sifat kamil, sifatul kamil yang harinya telah. Sifat yang sempurna bagi Tuhan. Tuhan menyempurnakan dirinya dengan diadakannya Muhammad. Supaya apa? Supaya orang kalau bertamu masa itu kita dengan cara hakikat aja, masa sahabat kalau bertamu langsung. Makanya barang siapa berjabat tangan dengan orang alim, Nabi sama berjabat tangan dalam aku kan.
Barang siapa berjabat tangan aku sama berjabat tangan lawan. Nah, itu caranya. Oleh karena itu juga sumpah disebut marifat sebelum kembali kepada asal kejadian. Jadi pada hakikat ada marifat, pada marifat ada hakikat diri, bukan di dalam diri tanpa ada. Jadi nustu diri Muhammad dirilah, pertama diri Tuhan, kali itu Nur Muhammad diri bagi Nabi. Ini yang dikatakan orang sampai kepada martabat apa wahdah lah. Kira-kira sampai di sinilah. Ini ada hajat minta bacakan doa Allah untuk almarhum Ramunah binti Jabar dan Musin bin Basar, terakhir Haji Abu Bakar bin Basar bin Barak lah. Lahadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahadatin Umar, lahadatin Muslim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min syarri nafasati bil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al awsisa ma qara'na bil Qur'anil karim ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan barik wa rahmatan minka nazila ma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumid ma ila arwahi Allah ma ila bil fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina khususan li hadrati almarhum Ramunah binti Jabar, wila hadrati almarhum Musin, wila hadrati almarhum Haji Bakar bin Basar. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa'fu Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa taj'al qabrahum fardan min fariniran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.